Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sekiranya kondisi batin adalah identik, segala wujud tampak murni. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1274. Kadang-kadang melihat kemurnian dan tidak melihat kekotoran. Membedakan murni atau kotor adalah pandangan dari sentimen umum. Sekiranya kondisi batin adalah identik, bagaimana bisa ada atau tiada hal yang bisa dibahas? Perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Terkadang kita melihat kemurnian ataupun tidak melihat kekotoran. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lihat adalah kondisi yang murni. Ada tempat yang kotor di luar. Setelah seseorang bersihkan, tempat akan menjadi bersih. Tempat yang tidak dibersihkan orang akan menjadi tempat yang kotor. Baik itu bersih atau kotor, perbedaan ini berada pada diri kita. Tempat yang kotor, jika kita bersihkan, akan menjadi bersih. Tempat yang bersih, jika tidak ada orang yang mengurusnya, ataupun banyak benda kotor diletakkan di tempat tersebut, tempat bersih itu menjadi kotor. Semua ini diciptakan oleh manusia. Yang kita ciptakan adalah kondisi batin kita. Pandangan sentimen kita tergantung bagaimana kita menciptakannya. Tahu untuk membedakan ini yang buruk dan kotor. Kita harus segera menghapusnya. Jika sekumpulan orang ini memiliki cinta kasih, jika sekumpulan orang ini memahami bagaimana mencintai diri sendiri, serta mencintai dan melindungi lingkungan, pandangan sentimen sekelompok orang ini akan membuat seluruh lingkungan kita menjadi bersih. Jika sekelompok orang ini malas, tidak mempedulikan lingkungan ini, juga tidak menyayangi dirinya sendiri, kemalasan dan menolak untuk bertindak, tempat ini akan benar-benar keruh dan kacau. Ini adalah prinsip yang sama. Sekiranya kondisi batin adalah identik, bagaimana bisa ada atau tiada hal yang bisa dibahas? Tidak ada yang mengatakan ini adalah baik, ini yang tidak baik, ini yang kotor, ini yang bersih. Apapun yang terjadi, itu semua diciptakan oleh kondisi pikiran manusia kita. Manusia awam yang menyebabkan perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Sebelumnya gunung yang terlihat ini sangat indah. Ada gunung dan aliran sungai. Pemandangannya indah. Setelah melewati suatu kurun waktu, entah kapan gunung tersebut sudah diratakan. Sudah membuka jalan. Aliran sungai kecil juga sudah tertimbun rata, atau sudah menjadi sungai yang kering. Air sungai juga sudah habis. Lingkungan ini sedang mengalami perubahan terus. Pemandangan gunung menjadi perkotaan. Seperti inilah umat manusia. Seringkali saat bepergian, mobil berjalan di atas jembatan. Dengan sendirinya terlihat keluar jendela. Beberapa puluh tahun yang lalu, jika cuaca baik, sungai kecil ini, air yang jernih demikian mengalir, membuat kita merasa sejuk. Perlahan-lahan, beberapa puluh tahun kemudian, sudah tidak dapat dilihat lagi. Sudah tidak terlihat air jernih yang mengalir di sungai kecil ini. Sudah mulai kering, dasar sungai mulai naik ke permukaan. Terkadang air keruh mengalir.
air yang keruh terus turun. Ini artinya area pegunungan tiada henti dirusak. Di area pegunungan mulai sering terjadi longsoran. Gunung longsor, tanah dan batuan sudah tidak dapat ditahan. Air dan tanah semakin rusak. Gunung, sungai dan bumi mulai mengalami perubahan warna. Ini akibat ulah manusia. Umat manusialah yang merusaknya. Maka mulai dari tempat manusia berkumpul, bersih maupun kotor, tergantung apakah masyarakatnya penuh perhatian. Dengan penuh perhatian, membersihkan lingkungannya agar bersih. Dengan demikian, terhadap tubuh manusia juga sangat sehat. Bersih terhadap lingkungan, kualitas udara juga jauh lebih baik. Ini adalah perhatian dari manusia. Rajin dan berupaya, tanah ini juga terlihat indah. Pedesaan, lingkungan perumahan, semua merupakan sebidang lahan hijau dan bersih. Lahan batin kita, bukankah demikian? Jika batin kita dibenahi dengan sungguh hati, sama halnya lahan batin kita juga terdapat pemandangan yang indah. Terdapat pegunungan, sungai dan aliran air. Pemandangan di dalam kondisi batin kita dapat mempertahankan air dan tanah. Terdapat air dan juga tanah, sebidang tanah dengan hamparan hijau. Pemandangan tersebut sangatlah indah, adalah kebajikan. Kita juga akan menghormati level yang berbeda. Inilah nilai kebenaran. Saat memperlakukan orang dan menangani masalah, kita mengerti untuk hormat kepada yang lebih tua. Kita meninggikan mereka layaknya gunung Tai. Dalam hubungan manusia, kita memiliki level yang berbeda. Namun, orang zaman sekarang sudah tidak lagi ada moral menghormati yang tua seperti dulu. Juga terdengar sistem pendidikan di Barat, di mana ada seorang profesor yang posisi akademiknya sangatlah tinggi di Amerika. Ketika dia ke Taiwan, kita mengundangnya ke sekolah kita untuk memberikan pengajaran kepada murid kita. Setelahnya, dia datang ke Gria Qingsi untuk berdiskusi dengan semua orang, membahas tentang proses dari perjalanan spiritualnya. Dia berdiskusi dengan beberapa praktisi kehidupan suci, membahas hingga keunggulan bagaimana meningkatkan interaksi antar manusia. Dan dia pun mengungkit tentang kesetaraan antara murid dan guru yang terjadi di Amerika. Ketika seorang guru masuk ke kelas, para murid tidak lagi berdiri serentak dan memberi hormat. Di Amerika sudah tidak ada tradisi demikian. Di Taiwan masih ada. Dan sopan santun seperti ini, apakah bisa bertahan berapa lama di Taiwan? Etika menghormati yang lebih tua seperti ini pada zaman dulu, sehari berguru pada seorang guru, seumur hidup menghormatinya sebagai ayah sendiri. Ini adalah konsep etika dan moral yang dari orang Tionghoa. Mengerti untuk berterima kasih. Sikap menghormati orang tua dan guru sehingga dikatakan sehari berguru pada seorang guru, seumur hidup menghormatinya sebagai ayah sendiri. Dapat dilihat bahwa deskripsi seperti ini dapat mengetahui kondisi batin manusia. Ada prinsip kebenaran, ada etika. Ini adalah mengoptimalkan. Manusia dahulu kala, kualitas tinggi batin, optimalisasi kondisi kehidupan, betapa luar biasa, betapa cantiknya. Hakikat kebenaran, itulah hakikat kesusilaan. Prinsip kebenaran tergantung pada etika kemanusiaan.
Dengan adanya etika, berarti juga terdapat prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Tidak adanya etika berarti tidak ada prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika tidak adanya etika dalam keluarga, maka etika di dalam masyarakat juga tidak ada. Coba pikirkan, inilah yang harus kita khawatirkan saat ini. Bersih bisa seperti ini, dapat dirapikan dengan sangat bersih. Itu adalah lingkungan yang sangat elegan. Ini disebut optimalisasi lingkungan. Lingkungan ini sangat optimal. Sama halnya manusia, kondisi batin kita, jika tidak ada etika, prinsip kebenaran pun tidak ada. Menunjukkan kondisi batin kita juga kacau. Kondisi batin kita kacau itu karena kegelapan batin, karena kerisauan. Kerisauan menciptakan kegelapan batin. Kegelapan batin menciptakan karma, delusi. Menciptakan karma, menciptakan tidak mengerti tentang prinsip kebenaran. Ini berubah dari yang dangkal menjadi yang mendalam. Di dalam kehidupan kita, telah dapat memahami keberadaan prinsip kebenaran, atau bagaimana prinsip kebenaran tetap bertahan atau menghilang. Apakah prinsip kebenaran masih ada? Harus lihat lingkungan luar kita. Lingkungan luar dapat melihat kondisi batin kita. Kondisi batin itu sebenarnya apa? Yaitu dari luar dapat melihat tembus ke dalam batin kita. Maka dikatakan kadang-kadang melihat kemurnian dan tidak melihat kekotoran. Kita melihat lalu membedakan murni atau kotor adalah pandangan dari sentimen umum. Dari dalam batin kita melihat kondisi luar. Dari kondisi luar sudah dapat dianalisa kita sebagai manusia. Makhluk hidup semuanya berkumpul dalam kerumunan umum. Kondisi emosi ini, kondisi batin manusia, kita sudah bisa melihat semuanya. Jadi, sekiranya kondisi batin adalah identik, bagaimana bisa ada atau tiada hal yang bisa dibahas? Bagaimana bisa ada atau tiada hal yang bisa dibahas? Batin kita, jika identik, tata kita kembali pada satu kendaraan tunggal, sifat hakiki tata. Kita tidak lagi memiliki kerisauan. Kerisauan apapun tidak ada. Di mana lagi ada yang benar dan yang salah? Semuanya kita ubah menjadi sederhana. Semuanya sederhana saja. Tidak ada apapun lagi perbedaan antara benar dan salah. Orang-orang semuanya menjadi bajik, karena semuanya telah menjadi bajik. Hal-hal semuanya adalah benar adanya. Orang-orang mengikuti prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi perbedaan antara benar dan salah. Karena semua orang telah sesuai dengan prinsip kebenaran. Dengan sendirinya, perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Alam selamanya adalah demikian. Tanpa alam, apapun perubahannya, alam adalah demikian. Hanya saja alam ini, karena manusia mengubahnya menjadi kota, ataupun kecamatan, kabupaten, desa, ini kemudian adanya tempat-tempat di mana orang-orang tinggal. Manusia melawan alam, karena itu berubah menjadi demikian. Pemandangan alam menjadi berubah. Lihatlah kita saat ini. Sangat banyak pemandangan dari gunung, pemandangan yang indah sudah tidak ada lagi.
Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya, melihat bagaimana perlakuan umat manusia terhadap bumi. Kita dapat melihat bagaimana keempat unsur tidak selaras. Oleh karena itu, iklim ini telah menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah karena umat manusia sejak zaman dahulu secara terus-menerus merusak gunung, sungai, dan bumi secara nyata, dan secara perlahan-lahan sampai mencemari udara. Dan atmosfer membalas balik terhadap hal ini, sehingga menyebabkan perubahan iklim. Karena terjadi perubahan iklim, maka juga menyebabkan perubahan alam. Melihat kondisi alam saat ini, di dalam kehidupan manusia telah menimbulkan pengungsi karena perubahan iklim. Melihat laporan cuaca, hati bisa merasa takut dan khawatir. Di Amerika Serikat, iklim juga mengakibatkan ketidakkekalan. Ketidakkekalan tersebut dan perubahan besar juga ditemukan di tanah yang begitu luas seperti Amerika Serikat, dan juga adalah negara yang begitu kaya dan berkuasa. Namun juga timbul pengungsi karena perubahan iklim. Pengungsi karena perubahan iklim ini sudah terjadi di Amerika Serikat. Tahun 2016 telah ada sebuah pulau disebut dengan Isle de Jean Charles. Pulau ini akan segera tenggelam. Pemerintah Amerika Serikat terus-menerus menghimbau, berharap semua orang bisa segera meninggalkan pulau kecil ini. Sebenarnya, di pulau kecil ini, tempat pemukiman warga juga tidak terlalu banyak. Tetapi pemerintah bersedia mengeluarkan banyak uang untuk memberitahukan kepada orang-orang di sana untuk segera meninggalkan pulau itu. Pulau kecil ini pada awalnya sekelilingnya ada 6,5 kilometer. Sekarang hanya tinggal di bawah 0,5 kilometer. Pulau ini kelihatan ada 6,5 kilometer. Itulah lebar pulau ini. Pulau ini ada penghuninya. Lingkungan sangat bagus. Dari leluhur mereka sudah tinggal di tempat itu. Penghuni tidak banyak, lahan juga tidak besar. Namun air laut terus-menerus masuk ke pulau ini. Lahan terus tenggelam. Saat ini tinggal di bawah 0,5 kilometer. 0,5 kilometer kurang lebih lahan sebesar 500-an meter. Namun, orang setempat tidak mau pergi. Pemerintah menggunakan banyak uang, sebanyak 48 juta US dollar, agar penghuni dapat meninggalkan pulau itu. Orang di sana berpikir, leluhur saya di sini, tempat leluhur saya berdiam. Mereka tidak rela meninggalkannya. Inilah kemelekatan manusia. Jika terjadi satu kali lagi bencana, perubahan iklim, tanah terus tenggelam, satu kali lagi hujan dan angin besar, apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini? Kemelekatan manusia, perubahan iklim, perubahan cuaca, langit, bumi, manusia. Kenapa cuaca yang di antara langit dan bumi ini dapat berubah? Kenapa lahan ini terus tenggelam? Ini adalah karena perbuatan manusia. Inilah kehidupan kita. Kerisauan karena delusi kebodohan yang terus berkembang. Sehingga tanah yang ditinggalkan leluhur kita perlahan-lahan hilang. Seperti demikian satu generasi lagi. Mereka tidak bisa tidak pindah, kecuali dengan tanah sekalian lenyap. Kalau tidak, mereka juga harus pindah. Oleh karena itu, langit dan bumi, apa yang disebut dengan keabadian, hanya manusia yang terus menciptakan karma.
Sama halnya dalam waktu yang panjang, kekuatan karma ini akan menjadi karma kolektif para makhluk. Leluhur mereka, leluhur dari kita sebagai umat manusia. Apakah kita juga adalah leluhur dari umat manusia? Kita terus bertumimbal lahir tanpa hentinya. Oleh karena itu, Sang Buddha melihat tumpukan tulang putih lalu berkata, "Tumpukan tulang putih ini adalah orang tua saya dari beberapa kehidupan sebelumnya. Pernah menjadi orang tua dari beberapa orang. Sekarang tulang putih ada di hadapan. Tulang putih sudah datang kembali ke dunia lagi. Sebagai orang tua, anak-anak, ataupun sebagai budi dan dendam saling membunuh. Apakah membalas budi ataupun sebagai balas dendam, cinta, benci, kasih sayang, dendam, sekarang meskipun lihat adalah tumpukan tulang putih, saudara mereka di masa lalu, kehidupan berikutnya sudah tidak saling berhubungan lagi. Bisa jadi saling mencintai, membenci, kasih sayang atau dendam, dengan demikian membunuh dengan kejam. Saling berhadapan juga bisa saja. Ini adalah leluhur. Sebenarnya apakah juga keluarga kita? Keluarga kita saling berhadapan. Bisa saja dulu kita juga ada melewati satu bagian jalinan jodoh yang sangat dalam. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Ini adalah delusi karma yang tidak ada putusnya. Karena delusi, kita melewati satu masa kehidupan di luar kendali kita, tidak menyadari apapun. Jadi, cinta kasih berubah menjadi kebencian. Tanpa hentinya berada dalam siklus cinta, benci, nafsu, dan permusuhan. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita berada dalam kekeliruan. Sang Buddha memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Beliau datang ke dunia untuk memberi tahu kita tentang hal-hal ini. Jadi kita harus hidup dalam keharmonisan, saling mencintai dan berinteraksi. Apakah itu kondisi di luar batin kita atau interaksi manusia, kita harus memperlakukan lingkungan dan antar sesama dengan baik. Jika kita dapat melakukan ini, tidak akan ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kebencian dan dendam, kerisauan maupun ketidaktahuan juga tidak ada lagi. Inilah nilai kebenaran yang disampaikan Sang Buddha kepada kita. Kita harus menghayatinya dengan sepenuh hati. Kita sudah membaca naskah sutra sebelumnya. Mari kita bahas kembali. Saat itu, dunia saha seketika berubah menjadi murni, dengan lapisan lazuli sebagai tanah dan diperagung dengan pohon mustika. 8 jalan utama dibatasi oleh tali emas. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Karena Buddha Sakyamuni memanggil belahan raga Buddha yang amat sangat banyak dari negeri yang tak terhitung jumlahnya, agar datang berkumpul bersama, sehingga dengan hadirnya begitu banyak Buddha maka perlu lingkungan yang sangat besar. Dengan prinsip yang sama, kelak di masa depan kita, banyak kebenaran sejati akan berkumpul di batin kita. Kita harus merapikan batin kita dan memperluas batin kita. Batin kita harus seluas jagat raya dan tanpa ada hal buruk apapun dalam batin kita, sehingga kita dapat menerima kebenaran sejati yang akan berkumpul. Ajaran sejati kendaraan tunggal, prinsip sejati dari ajaran sempurna.
barulah kita dapat menerimanya. Sebelumnya saya selalu mengatakan perumpamaan dari stupa mustika dengan lingkungannya. Ini artinya Buddha akan segera memunculkan banyak sekali prinsip kebenaran. Belahan raga Buddha mengacu kepada prinsip kebenaran. Dengan prinsip kebenaran yang akan tiba ini, dunia saha adalah kondisi batin kita. Kita mesti mengubahnya. Segala hal buruk dan kotor diubah menjadi jernih dan murni. Kondisi dalam batin mesti segera dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Dibersihkan hingga amat bersih. Dengan lapis lazuli sebagai tanah dan diperagung dengan pohon mustika, juga mesti 8 jalan utama dibatasi oleh tali emas. Jalan mulia beruas 8 akan segera muncul. Pengetahuan benar, pandangan benar, perhatian benar, pemikiran benar, dan lain-lain, kita harus mengemukakannya. Naskah sutra yang selanjutnya mengatakan demikian. Tanpa daerah pemukiman, perdesaan, perkotaan, samudra, sungai besar, pegunungan dan sungai, hutan dan danau dangkal, dupa mustika besar dibakar dan bunga mandarawa memenuhi tanah. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Kita sudah menempati tempat ini, dunia saha ini. Kita telah menganggapnya sebagai lahan batin kita. Dunia saha, tidak ada daerah pemukiman, perdesaan, dan perkotaan. Semua ini tidak ada. Tidak ada daerah pemukiman. Apa yang disebut dengan daerah pemukiman? Daerah pemukiman adalah tempat di mana pria dan wanita tinggal bersama. Namanya disebut daerah pemukiman. Di pedesaan, di mana ada orang kumpul bersama, dalam perdesaan ada keluarga antara wanita dan pria. Namun tanah suci ini tidak memilikinya. Kondisi batin yang tidak memiliki pikiran pria dan wanita. Semua orang memiliki hati bodhisattva. Semua orang tidak memiliki hati yang membeda-bedakan. Tidak memiliki prasangka yang kotor tentang pria dan wanita. Tidak ada. Semuanya adalah bodhisattva dan Buddha. Sehingga namanya disebut daerah pemukiman. Artinya sangat rumit. Baik pria atau wanita, baik atau jahat, tempat di mana berbagai macam orang berkumpul disebut daerah pemukiman. Tempat ini sudah tidak ada, terutama sekarang pada tanah Balasa Nyata semata-mata dihuni oleh orang-orang dengan kebajikan unggul yang membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Tempat ini tidak memiliki orang yang rumit. Artinya tidak memiliki hati yang rumit. Tidak ada pria atau wanita, baik atau jahat. Semua pola pikiran yang rumit ini hilang. Tempat ini adalah tanah balasan nyata. Tanah balasan nyata adalah kondisi murni dari semua Buddha dan Bodhisattva. Hati kita menganggap hati Buddha bagaikan hati kita sendiri. Maka kita akan berada dalam kondisi yang jernih dan murni. Jadi, orang-orang dengan kebajikan unggul membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Maka tanpa tanda dari daerah pemukiman, perkotaan, perdesaan, tidak ada perbedaan ini. Tidak ada yang namanya kota, desa, daerah, provinsi, atau kota. Semuanya tidak ada. Semua ini berubah menjadi tanah suci. Kondisi batin kita adalah setara. Ini baru benar-benar setara. Setiap orang adalah Buddha. Setiap orang adalah Bodhisattva.
tanpa daerah pemukiman, perdesaan, perkotaan, tempat yang dihuni bersama oleh pria dan wanita dinamakan daerah pemukiman. Sekarang pada tanah balasan nyata, semata-mata dihuni oleh orang-orang dengan kebajikan unggul yang membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Makanya tiada tanda dari daerah pemukiman, dinding kota atau kota kecil, seketika semuanya lenyap. Maka dari itu, tanah sebagai tempat bergantung bagi tubuh balasan sempurna dari tata gata dengan 5 agregat tanpa kebocoran sebagai esensi. Tanah tempat bergantung tubuh balasan sempurna dari tata gata, tempat ini sebagai 5 agregat tanpa kebocoran sebagai esensi, harus mengalaminya dengan sangat bersungguh hati. 5 agregat rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran, segalanya adalah rupa. Bumi, gunung dan sungai juga adalah rupa. Segala dekorasi di hadapan kita, semuanya adalah rupa. Papan yang kita duduki, langit-langit di atas kepala kita, dan lain-lain, semuanya adalah rupa. Tapi, dengan hati apa kita menciptakan lingkungan itu? Mata kita, akar, dan objek menyatu. Dengan niat seperti apa kita melihat keadaan ini? Semua orang sedang melatih diri. Oleh karena itu, kita menciptakan lingkungan ini. Lingkungan pelatihan diri yang murni. Akar dan debu, kondisi batin, di tempat ini, apa yang didengar telinga adalah dharma. Apakah dharma ada masuk ke dalam batin? Dharma masuk ke dalam hati, sukacita dalam dhamma. Jika kita berada di luar, di saat yang sama sebenarnya apa yang disibukkan oleh orang-orang atau masih berada di tempat tidur, menghabiskan waktu di tempat tidur dengan sia-sia, bermalas-malasan, masih di tempat itu menghabiskan waktu. Atau ada orang yang pagi-pagi sekali sudah bekerja sangat keras untuk mencapai sesuatu bagi umat manusia. Terlebih lagi di bumi ini, pagi kita saat ini adalah malam hari di suatu tempat. Lingkungannya berbeda, namun para Buddha dan Bodhisattva di lingkungan manapun, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran, murni dan tanpa kebocoran. Tanpa kebocoran berarti dharma tidak bocor, penuh dengan prinsip kebenaran. Segala rupa apapun, wujud penampilan, sekali melihat segera memahaminya. Benar-benar jelas tentang aspek materi, aspek tubuh manusia, mengetahui dengan baik, memahami secara tuntas, lahir, menjadi tua, sakit dan mati. Kondisi batin manusia muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Batin manusia tidak dapat selamanya tetap setenang ini. Hanya kondisi batin para Buddha dan Bodhisattva adalah kondisi batin tenang dan jernih. Segala sesuatu bagi mereka benar-benar memahami secara tuntas tentang prinsip kebenaran, sehingga disebut 5 agregat semuanya adalah kosong. Kekosongan sehingga sangat murni. Seperti kondisi kristal, lapis lazuli. Tampaknya ada, nyata, namun sepenuhnya tembus pandang. Tidak ada objek untuk membedakannya. Ini adalah 5 agregat tanpa kebocoran sebagai esensi. Adalah kondisi batin tenang dan jernih. Tiada yang bukan kebenaran sejati.
penuh dengan kebenaran sejati. Apakah itu melihat atau mendengar, segala yang bersentuhan, tiada satupun yang tidak memahami dengan tuntas. Jadi, 5 agregat tanpa kebocoran sebagai esensi, ini adalah kondisi murni dan tanpa ternoda para Buddha dan Bodhisattva. Bagaimana dengan kita orang awam? Hati kita penuh dengan noda. Karena 5 agregat, sehingga kita menciptakan banyak noda. Jadi, kita mesti jelas akan prinsip kebenaran agar tidak ternoda. Ini dinamakan dengan 5 agregat tanpa kebocoran. Meskipun kita memiliki raga manusia dan hidup di dunia 5 kekeruhan, batin kita benar-benar murni dan transparan seperti kristal. Ini adalah tujuan dari semua Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia. Pahala kebajikan dari pelatihan segala ajaran kendaraan besar yang tak terhingga pada masa lampau. Buddha bisa demikian. Hidup di antara dunia 5 kekeruhan, masuk ke tengah orang banyak, mengajari dan menyadarkan para makhluk, tanpa menjadi ternoda. Ini adalah tanpa kebocoran. Dalam tiada kebocoran, meskipun Buddha juga adalah manusia, hidup di antara manusia, Buddha tidak terpengaruh dan tidak ternoda. Ini adalah hasil dari pelatihan diri yang lama. Pahala kebajikan dari pelatihan ajaran kendaraan besar yang tak terhingga. Dengan begini, Buddha bisa tetap tidak terintangi. Di dunia yang agung itu, kerisauan dan kekotoran batin di sekeliling kita tidak akan menimbulkan rintangan. Ini adalah tanah balasan nyata bagi segala Buddha dan Bodhisattva. Dalam kondisi batin seperti itu, kita tidak akan mengalami rintangan. Jadi, kita akan tetap berada dalam kebijaksanaan yang agung. Dengan kebijaksanaan seperti ini, kita dapat membedakan prinsip kebenaran. Tidak ternoda karena kurangnya pemahaman akan prinsip kebenaran. Jadi ini yang dinamakan tanah balasan nyata. Ini adalah prinsip kebenaran. Di akhir dari pelatihan diri, kita mencapai tanah balasan nyata. Ini adalah tanah semurni kristal. Ini adalah 8 jalan kebenaran mulia. 8 jalan kebenaran mulia yang dibatasi oleh tali emas dicapai dengan cara ini. Adalah tanah sebagai tempat bergantung bagi tubuh balasan sempurna dari Tathagata. Dengan 5 agregat tanpa kebocoran sebagai esensi, ini dikarenakan pahala kebajikan dari pelatihan segala ajaran kendaraan besar yang tak terhingga pada masa lampau, sehingga memperoleh kebijaksanaan akan lingkup objek yang tiada rintangan dan agung. Ini yang dinamakan tanah balasan nyata, sehingga tanpa daerah pemukiman tidak perlu menunjuk tentang desa ini, kota ini, dan itu tidak perlu lagi. Semuanya adalah jernih dan murni, menggunakan jalan kebenaran sebagai batas, yang berarti tidak ada lagi yang dikatakan menetap, bebas dari kehinaan dunia saha. Ini menunjukkan bagaimana kita menerima dharma seperti ini. Kita harus mengikis segala kekotoran dan noda batin, harus menghapusnya hingga bersih. Orang-orang yang memiliki jalinan jodoh matang diminta tetap tinggal. Jika jalinan jodoh para makhluk telah matang, dengan sendirinya akan tinggal di tempat.
yang tidak berjodoh, orang-orang yang masih memiliki kerisauan dan kekotoran batin akan meninggalkan tempat tersebut. Mereka harus menghilang dan pergi. Kontaminasi yang ada di dunia saha, kekotoran batin ini akan hilang, sehingga jika bisa tetap tinggal di sana, orang-orang yang memiliki jalinan jodoh matang diminta tetap tinggal. Orang yang memiliki jalinan jodoh baik akan tetap tinggal. Buddha mulai membabarkan sutra teratai. Jalinan jodoh sudah mulai matang. Mereka lalu mundur. 5.000 orang mundur. Orang dengan jalinan jodoh yang sudah matang, maka akan tetap tinggal di tempat. Buddha membabarkan Dharma. Setelah memahaminya, Buddha memberikan peramalan. Sama prinsipnya dengan yang sebelumnya, sehingga orang-orang yang memiliki jalinan jodoh matang diminta tetap tinggal, berada di tempat persamuhan. Para dewa bukanlah sarana tepat dan hendaknya menghindar. Makhluk dengan kapasitas yang belum cukup, maka dengan sendirinya akan pergi. Kekotoran seketika menjadi murni. Apakah ternoda ataupun murni? Semuanya bergantung pada kondisi batin masing-masing. Jika memang harus pergi, maka akan pergi juga. Mereka tidak bersedia berada di lingkungan seperti ini. Tanpa daerah pemukiman dan lainnya, bebas dari kehinaan dunia saha. Orang-orang yang memiliki jalinan jodoh matang diminta tetap tinggal. Sedangkan para dewa bukanlah sarana tepat dan hendaknya menghindar. Kekotoran seketika menjadi murni. Pohon mustika dan tali emas tak tahu bagaimana menjadi ada. Sebenarnya, pohon mustika dan tali emas ini bagaimana menjadi ada? Perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Sebenarnya, di dalam hati kita, jika memiliki kondisi yang begitu jernih, maka ajaran ini sudah berada di dalam hati kita. Tanpa disadari sudah matang. Asalkan kita bisa bersungguh-sungguh dalam menerima Dharma. Dengan sendirinya, di lahan batin kita bisa muncul jiwa kebijaksanaan. Kita tidak dapat melihat proses perkembangan kebijaksanaan kita, tetapi kita bisa merasakannya saat sedang berhadapan dengan orang, permasalahan, maupun benda. Perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Beberapa hal ini sangatlah alami. Tabiat tidak baik yang sudah ada sejak masa lalu pun dengan sendirinya akan menghilang. Kita harus bersungguh-sungguh merubah dan menghilangkan tabiat. Setelah menghilangkan tabiat buruk kita dari masa lalu, maka ajaran sesungguhnya barulah bisa masuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang melihat kemurnian dan tidak melihat kekotoran. Membedakan murni atau kotor adalah pandangan dari sentimen umum. Kita baru saja membahas hal ini. Kita melihat kemurnian dan tidak melihat adanya pencemaran. Tanpa kesadaran kita, batin menjadi jernih, tenang. Tidak ada pencemaran dalam batin. Ini dikendalikan oleh pemikiran kita sendiri. Ketika kita bersedia menerima Dharma, batin kita dengan sendirinya akan murni. Ketika kita berusaha mendengar Dharma dan meresap ke dalam batin, dengan sendirinya kerisauan dan kegelapan batin akan hilang. Maka sekiranya kondisi batin adalah identik di tanah negeri yang sama, melihat apakah Anda rajin dan tulus menerima Dharma, hanya berdasarkan sebersit niat saja.
maka apakah ada atau tidak, apakah masih ada diskusi, semua tergantung pada pikiran kita. Pohon mustika dan tali emas tak tahu bagaimana menjadi ada. Perkotaan, gunung dan sungai tidak tahu bagaimana menjadi tiada. Kadang-kadang melihat kemurnian dan tidak melihat kekotoran. Membedakan murni atau kotor adalah pandangan dari sentimen umum. Sekiranya kondisi batin adalah identik, bagaimana bisa ada atau tiada hal yang bisa dibahas? Samudra, sungai besar, pegunungan dan sungai, hutan dan danau dangkal, yaitu samudra dan sungai besar, perumpamaan untuk dalam dangkalnya kebijaksanaan dari para praktisi berbagai kendaraan. Kamu sudah membangkitkan tekad. Kebijaksanaanmu apakah dalam atau dangkal? Kebijaksanaan seperti samudra, ataukah kebijaksanaan seperti sungai besar? Ini hendak melihat batin kita, sehingga pegunungan dan sungai mengumpamakan samadhi dan prajna. Hutan dan danau dangkal mengumpamakan tanah pegunungan. Mempunyai pohon, semua ada di dalamnya. Sekarang menampakkan balasan nyata, semua kembali pada kebenaran tunggal dan segala wujud menjadi lenyap. Sekarang di tanah dari balasan sejati juga sama, semuanya sama, dharma, semua mendengar, semua mendalami dharma ini. Dharma yang sama, kondisi batin yang sama, seharusnya kembali ke tempat yang murni dan jernih, bukan di tempat yang semrawut. Hutan pegunungan itu beraneka ragam rumput, beraneka ragam pohon, tempat berdiam. Bukan demikian, semestinya kita semuanya adalah murni. Samudra, sungai besar, perumpamaan untuk dalam dangkalnya kebijaksanaan dari para praktisi berbagai kendaraan. Pegunungan dan sungai, perumpamaan untuk samadhi dan prajna. Hutan dan danau dangkal, perumpamaan untuk hutan dari faktor pencerahan. Kolam besar disebut danau dangkal. Sekarang menampakkan balasan nyata. Semua kembali pada kebenaran tunggal dan segala wujud menjadi lenyap. Sehingga dupa mustika besar dibakar dan bunga mandarawa memenuhi tanah. Tanah ini sangat rata dan lantainya kaca. Di depan telah dikatakan yang dijelmakan Buddha Sakyamuni artinya adalah dharma yang dibabarkan. Tidak peduli betapa luasnya, betapa jauhnya, betapa panjangnya waktu prinsip kebenaran, semuanya tersimpan di depan kita. Adalah satu tempat yang murni dan jernih. Pohon mustika agung, tali dari emas, membatasi 8 jalan utama. Sehingga di tempat itu, dupa mustika besar dibakar. Dupa yang sangat bagus di atas tanah ini adalah satu kondisi yang murni dan jernih. Dupa mustika besar dibakar dan bunga mandarawa memenuhi tanah. Memupuk pahala kebajikan besar dinamakan dupa mustika besar dibakar. Bunga mandarawa memenuhi tanah merujuk pada pemupukan benih kebajikan tanpa terlewatkan sedikit pun. Dupa dibakar adalah tempat yang anggun, sehingga bunga mandarawa memenuhi tanah. Ini merujuk pada pemupukan benih kebajikan tanpa terlewat sedikit pun. Bodhisattva memupuk benih. Tingkatan Buddha adalah tahapan buah.
kita harus bersungguh hati memahaminya. Sebidang tanah ini sangat bersih. Lahan batin kita sebenarnya sangat bersih. Bumi dengan kondisi batin hening dan jernih, sehingga kita harus bersungguh hati. Baik-baik melindungi sebidang lahan batin kita seperti tanah suci. Lahan batin dengan kondisi hening dan jernih. Kita perlu berusaha keras. Sumber dari usaha keras harus senantiasa lebih bersungguh hati.